Hai hai untuk kelas 6. Selamat pagi, semangat pagi. Nah, ketemu lagi dengan Bapak Justinus terbuat di pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Nah, Bapak ingatkan lagi kalian yang ada di rumah tetap jaga kesehatannya. Nah, bila keluar dari rumah kalian wajib menggunakan masker. Nah, ingatkan kalau kalian keluar bersama orang tua kan siapapun kalian harus menggunakan masker untuk menjaga kesehatan kalian ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang soal cerita bilangan caca ya, campur bilangan caca. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Nah, pecahan di kelas 4 ini kita sudah belajar ya tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Tapi penasaran, kita akan belajar lagi ya tentang pecahan-pecahan ini. Pecahannya kelas 3 sudah, mengubah pecahan itu di kelas 5 tahun kemarin. Oke, penasaran? Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari kita harus awali dengan doa. Oke, siapkan hati dan pikiran kalian di rumah. Kita berdoa, Bapak pimpin ya. Oke, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam kerjaan surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Sertai kami Tuhan, agar apa yang kami pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, penasaran tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kita langsung saja ke pembelajaran hari ini. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran. Kita buka buku paketnya halaman 45 ya. 45. Di situ kita belajar tentang operasi hitung campuran pecahan. Nah, ingat kemarin di kelas 4, 5 kita sudah belajar tentang pecahan. Nah, perhatikan di buku paket kalian ya. Sini ya buku paketnya. Operasi hitung campuran pecahan. Sebelum belajar tentang operasi hitung campuran pecahan, kalian perlu mengingat kembali materi tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Di kelas 5 kita sudah belajar itu ya. Di kelas 4 juga sudah belajar. Jadi buku-bukunya kemarin jangan dibuang ya, selesai naik kelas kemarin jangan dibuang, itu semuanya lengkap di situ. Bapak masih ingat itu ya. Mengubah berbagai bentuk pecahan nomor 1 di situ. Di kelas 4 dan 5 kalian sudah belajar bahwa selain pecahan biasa dan berbagai pecahan lainnya, yaitu pecahan campuran, pecahan desimal dan persen. Setiap bentuk pecahan tersebut dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Ayo ingat kembali cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, kita lihat yang A di situ. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang pecahan biasa, pecahan desimal Bapak sudah jelaskan kemarin. Yang mana yang disebut dengan pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Ada 4 ya. Nah, ayo ingat kembali tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Itu pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, penyebut 10 berarti ada 1 angka di belakang koma. Penyebut 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Kemudian 1000 berarti ada 3 angka. Nah, lihat contohnya di situ ya. Contoh nomor 1, misalkan ini kita yang pertama pecahan biasa ke desimal ya. Pecahan biasa itu Bapak nggak ulang lagi. Yang pecahan biasa itu seperti bagaimana, kemudian pecahan desimal sudah dijelaskan. Nah, misalkan di bukunya berarti nomor 1 contohnya ya, contoh ini 3/10. Nah, menurut penjelasan tadi bahwa kalau dia 10 itu, dia per 10 berarti itu 1 angka di belakang koma, berarti 0,3. Ini yang disebut dengan 1 angka di belakang koma. Kemudian nomor 2, di situ 45
per 100. Kalau dia per 100 berarti dia 2 angka di belakang koma. Berarti kita tulis 0, berapa? 45. Nah, lihat contoh yang lain. Nah, di situ ada nomor 3 per 4. Nah, di sini 3 per 4. Di sini kita rubah ke pecahan desimal. Jadi ada 2 cara untuk mengubah pecahan desimal. Berarti 3 per 4. 3 per 4 ini bagaimana kita jadikan dia 10, 100 atau dia 1000. Nah, ini dikali berapa? 4 kali berapa yang hasilnya 10? Tidak ada ya. Tidak bisa, berarti dia 100. Dikali berapa supaya dia 100 yang 4 ini? Sama dengan berarti dia dikali berapa? 25. Berarti 4 kali 25 sama dengan 100. 3 kali 2 sama dengan 75. Begitu caranya. Nah, 75 berarti dia ini 3 kali 25 sama dengan 75. 4 kali 25 sama dengan 100, berarti dia 0, karena dia 2 angka di belakang koma per 100 berarti dia 75. Nah, gitu. Nah, ada cara lain untuk mengubah lebih gampang. Berarti kita menggunakan pembagi. Berarti dia 3 dibagi dengan 4. Itu. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa, berarti di sini 0, di sini 0. Nah, 30 dibagi 4. 30 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya 30 atau mendekati 30? Berarti dia 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Berarti 28 berarti dia 2. Nah, tidak 2 dibagi 4 tidak bisa lagi, berarti kita 0. Berarti dia 50. Nah, sama kan? Berarti kalian cari atau kerjakan soal itu mana yang kalian anggap mudah. Apakah dengan ini atau ini? Tetap sama hasilnya. Oke. Itu gampang ya. Tentang itu pun contoh-contohnya ada di buku kalian. Ya, di buku kalian ada contoh-contohnya, jadi paham. Oke, kita lanjut di desimal ke pecahan biasa. Sebaliknya ya, bagian B. Desimal ke pecahan biasa. Nah, contohnya ya. Di situ lihat cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000 atau seterusnya. Selanjutnya ubah pecahan tersebut paling sederhana. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kita sudah jelaskan berarti dia contohnya 0,8. Berarti kalau satu angka di belakang koma dia berarti dia per 10. Berarti 8 per 10. Nah, 8 per 10 ini bisa kita sederhanakan. Ingat, menyederhanakan kita bagi 2. Berarti dia 4 per 5. Berarti 0,5 pecahan biasanya itu 4 per 5. Ingat ya, begitu ya. Misalkan nomor 2 lagi, contoh nomor 2. 0,25. Berarti 0,25 ini 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. Berarti 25. Kita sederhanakan, ini dibagi 25, berarti dia 1 per 4. Begitu caranya ya. Itu ada lengkap di buku paket kalian. Ingat, kalau dia mengubah desimal ke pecahan biasa, lihat berapa angka di belakang koma, apakah dia per 10, per 100 atau dia per 1000. Kemudian kalian sederhanakan. Sederhanakan itu diperkecil. Itu kita sudah belajar kemarin ya. Nah, itu saja tentang operasi hitung campuran pecahan, tentang pecahan biasa ke desimal atau sebaliknya desimal ke pecahan biasa. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Nah, untuk menguji di sini kalian kerjakan halaman 49 nomor 1 dan nomor 2. Itu nomor 1 dan nomor 2 tugasnya di rumah kerjakan di buku tugasnya seperti yang Bapak jelaskan tadi. Paham? Oke, sampai di sini ya. Oke. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen atau persen ke biasa atau sebaliknya. Itu yang kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Oke? Oke, jadi tetap
sampai di sini, tetap jaga kesehatan. Matematika asik dan menyenangkan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya bersama Bapak Yus. Salam sehat.